you live. They feed on your flaws. They drain your time. And they never leave you alone. Hey, I need to run a few errands. Can you watch my dog? Again. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, di zaman dengan teknologi yang begitu maju, internet, dan juga mempermudah kita untuk melakukan belanja shopping online, Saudara, review itu sangat penting buat para business owner. Anda setuju? Saya mau tanya, berapa banyak dari Anda di sini yang sebelum Anda pergi makan, sebelum Anda pergi berlibur, Anda lihat dulu di internet dan Anda baca dulu reviewnya. Ada dari Anda di sini yang melakukan punya kebiasaan itu ya? Ya kan? Karena di zaman sekarang saudara kita melakukan itu semua. Nah, saya menemukan ada beberapa orang yang habis beli barang di internet, saudara. Lalu mereka menulis review dari barang yang mereka beli. Buat para business owner sekali lagi, review kita sangat penting. Kita sebagai business owner mungkin mengharapkan bintangnya 5, ya kan, dikasih review bintang 5. Karena orang-orang akan ngelihat dan akan belanja dari kita. Ada yang baru beli air purifier. Dan dia senang sekali, saudara. Dia kasih bintang 5 dan dia kasih review yang seperti ini. Semenjak pakai air purifier ini, istri saya jadi jarang ngupil, dia bilang gitu. Karena udara di rumah saya jadi bersih. Kasih bintang 5, saudara. Sekarang giliran istri. Dia baru beli air purifier, dia bilang gini, suami saya kentut di sekitar air purifiernya. Lalu sensornya langsung berubah jadi poor air quality, dia bilang gitu. Dan fan-nya, kipas anginnya langsung ke mode kenceng, saudara, otomatis. Habis itu baunya langsung hilang. Ya mantap lah katanya, saudara. Bintang 5. Siapa di sini kemarin yang partisipasi dalam pemilu, saudara? Kan lagi ada ya, ada beberapa. Nggak ada yang partisipasi dalam pemilu? Ya, ada beberapa ya. Oke. Ada yang baru beli headphone, dia kasih review bintang 5. Dia bilang gini, saudara, pas di telinga ini headphone, tidak ada kebocoran suara dari luar, bahkan suara rakyat juga nggak bisa didengar, katanya, saudara. Cocok untuk anggota DPR nih. Tapi pengemasannya, bungkusnya agak kurang bagus, bubble wrapnya tipis, setipis keadilan di negeri ini, katanya, saudara. Customer yang berikutnya ini dia baru beli barang lalu dia curhat di reviewnya. Dia bilang, aku sedikit kecewa dengan mama aku. Paket saya datang malah langsung dibuka pakai karter. Dan apa yang terjadi, karter tersebut mensayat tas yang saya beli dan akhirnya sobek. Aku pun menangis dan besoknya aku dibelikan HP baru dari mamaku. Akhirnya aku memaafkan kesalahan ibuku, jangan diulangi lagi ya ma. Lalu si penjual ini marah, mohon bijak dalam memberikan penilaian ya kak, itu kesalahan ibu kakak, tapi kok bintang 1 ke toko kita. Kan gak nyambung. Satu lagi. Ada yang kasih bintang 5, baru beli celana, saudara. Dia bilang gini, saudara. Celananya nyaman dipakai sama kayak dia nyaman di hati. Tapi tolong jangan nyaman kalau gak serius, jangan buat nyaman kalau gak serius. Lalu dibalas sama penjualnya, hati memang rapuh kak, cinta gak bisa memilih katanya. Semoga kakak ketemu dengan yang amin ya, kakak yang paling serius ya katanya, saudara. Hari ini kita akan lanjutkan serial khotbah kita yang kita beri judul Relational Vampire, saudara. Di dalam serial khotbah ini kita membicarakan kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan atau bahkan orang lain lakukan kepada kita, baik sengaja ataupun tidak sengaja, yang merusak hubungan. Ya kan, vampire itu ngapain sih saudara? Dia menyedot darah dari seseorang, ya kan? Ada kebiasaan-kebiasaan kita yang tanda kutip menyedot keharmonisan dalam hubungan kita. Ada kebiasaan-kebiasaan sekali lagi yang merusak, yang kita lakukan atau orang lain lakukan yang merusak hubungan kita. Kenapa kita ambil waktu untuk ngomongin tentang hubungan, saudara? Karena saya cukup pede, saya cukup percaya diri
bahwa kebahagiaan Anda akan sangat ditentukan dengan kualitas hubungan di sekeliling Anda. Kira-kira Anda setuju ya? Kebahagiaan hidup Anda sangat ditentukan sekali dengan hubungan macam apa yang Anda punyai di dalam kehidupan Anda. Kalau kualitas hubungan Anda bagus dengan orang-orang sekitar, pasti Anda nggak capek hati, pasti Anda senang, Anda bahagia dalam kehidupan Anda, saudara. Nah, minggu lalu kita bicara soal satu hal ini yang namanya kemunafikan, saudara. Kemunafikan ini vampir di dalam sebuah hubungan. Kemunafikan ini menyedot hal yang baik dalam kehidupan kita. You can go to the next slide, please. Kemunafikan ini menyedot di dalam hubungan kita, saudara. Kenapa? Karena kita merasa seperti dibohongin. Kita merasa ketika kita ketemu orang ini, kita nggak tahu nih orang nih versi yang mana ya. Nih orang nih lagi pakai topeng yang mana ya, saudara. Makanya kemunafikan itu begitu merusak hubungan kita. Anyway, saya nggak mau mengulang terlalu banyak. Semua khotbah di-upload di YouTube kita. Ada namanya GBI Rock Philadelphia. Anda bisa nonton di sana. Nah, hari ini ada kebiasaan yang kita akan bicarakan. Dan ini juga another vampire, ini juga adalah hal yang merusak hubungan kita. Apakah kebiasaan itu? Kebiasaan yang saya sebut dengan kebiasaan mengkritik, saudara. Criticism. Seperti yang saya bilang, di zaman yang begitu canggih, ya kan? Yang begitu mempermudah kita untuk komunikasi satu dengan yang lain. Tapi di saat bersamaan, zaman kita sangat mempermudah kita untuk mengkritik satu dengan yang lain. Kira-kira Anda setuju dengan pernyataan itu? Bayangin ya zaman dulu sebelum zaman internet ya. Bayangin Anda baca koran atau baca majalah, terus Anda nggak suka dengan artikel yang Anda baca. Apa yang Anda lakukan? Anda akan cari siapa nih penulisnya nih. Dia ini kerja di mana nih, ya kan? Nah, majalah itu atau surat kabar itu, koran itu alamatnya di mana? Anda harus cari tahu itu. Lalu Anda ambil secarik kertas, Anda ambil pen dan Anda mulai tulis tuh kritikan Anda. Anda masukin amplop, lalu Anda harus jalan ke kantor pos. Beli perangko. Ya kan, anak-anak muda ini William tahu gak perangko itu apa? Pernah lihat perangko? Oh pernah ya? Oh stamp, oke. Kita jalan ke kantor pos, kita beli perangko dan kita mail, ya kan? Dan kita harus nunggu tuh sampai direspon, saudara. Kalau kita harus melakukan semua itu untuk mengkritik seseorang, kira-kira apa yang Anda akan katakan? Ah udahlah lupain aja lah, gak penting-penting banget. Setuju gak kira-kira Anda? Ya kan? Kalau kita harus susah banget untuk mengkritik seseorang itu, kita harus mengambil semua langkah itu, kita juga bilang, ah udahlah gak perlu-perlu banget lah kritikan. Tapi hari ini kalau Anda gak suka dengan sebuah artikel, dengan sebuah tulisan, saudara, di bawahnya ada comment section, saudara. Tersedia banyak emoji yang Anda bisa pakai. Ya kan? Begitu mudah kita mengkritik satu dengan yang lain. Tapi pertanyaannya, jadi sebenarnya kita boleh atau enggak mengkritik? Boleh atau enggak kita mengkritik, saudara? Ya kan? Raja Salomo, si penulis dari kitab Amsal. Kalau Anda enggak baca kitab Amsal, Anda rugi juga. Karena ternyata saya temukan ada banyak orang yang non-Kristen pun suka baca kitab Amsal. Karena di dalamnya ini disebut dengan the book of wisdom. Banyak sekali hikmat-hikmat yang luar biasa, saudara. Saya juga pernah tahu bahwa ada orang-orang yang punya posisi tinggi di dalam perusahaan. Itu tuh kalau dia mau buat keputusan penting, dia hobinya baca kitab Amsal, saudara. Ya kan, jadi kalau Anda yang orang Kristen, yang non-Kristen aja baca kitab Amsal, kita yang orang Kristen kita nggak baca, rugi banget kita, saudara. Ya kan, saya janji pasti lebih baik, kitab Amsal itu lebih oke daripada fortune cookies yang Anda biasa baca. Raja Salomo bilang gini, orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Ternyata ada teguran, kalau saya boleh pakai kata ini, ada kritikan yang membawa kepada kehidupan. Maka kita akan ada di dalam kumpulan orang-orang yang bijaksana, saudara. Bahasa Inggrisnya mungkin lebih sip, saudara. Dia bilang gini, if you listen to constructive criticism,
You will be at home among the wise. Ternyata kritikan itu ada yang konstruktif, saudara. Ya kan? Kalau ada yang konstruktif, berarti lawannya ada yang destruktif, saudara. Ya kan? Ketika kita memberikan kritikan, apakah itu pertanyaannya gini, apakah itu membantu orang lain? Apakah kita membangun hidup orang lain dengan perkataan kita, saudara? Apakah hidup orang lain itu jadi lebih baik? Apakah orang itu jadi lebih bersemangat setelah mendengar perkataan kita? Kalau jawabannya iya, artinya kritikan itu konstruktif. Tapi kalau setelah kita kritik, orang itu hancur semangatnya, hancur pengharapannya, saudara. Orang merasa lebih kecil tentang dirinya setelah mendengar omongan kita dan kritikan kita, maka kita memberikan kritikan yang destruktif, yang menghancurkan, saudara. Jadi untuk beberapa menit ke depan, saya ingin bicarakan hal yang sama yang kita bicarakan seperti minggu lalu. Apa dong respon kita tentang kebiasaan mengkritik ini? Gimana respon kita? Gimana sikap kita? Gimana doa kita terhadap yang namanya kritikan itu, saudara? Ya kan, minggu lalu kita juga sama, kita ngomongin tentang kemunafikan. Gimana nih respon kita, doa kita tentang hal kemunafikan? Yang pertama, saudara, ini doa kita. God, help me with my own critical nature. Tuhan, tolong saya dengan sifat kritis yang ada di dalam diri saya. Minggu lalu waktu kita ngomongin tentang kemunafikan, doa yang pertama juga sama. Tuhan, bantu saya untuk melihat kemunafikan yang ada di dalam diri saya. Karena langkah awal selalu kita harus melihat ke cermin sebelum kita melihat orang lain. Jadi sama dalam soal hal suka mengkritik. Tuhan, tolong saya dengan sifat kritis yang ada di dalam diri saya, saudara. Boleh saya mengaku di depan Anda bahwa saya adalah orang yang kritis. Tapi bolehkah saya tanya siapa dari Anda di sini yang juga sama dengan saya adalah orang-orang yang kritis? Bahkan I'm a recovering critical individual. Saya ada dalam journey, saya adalah proses kesembuhan dari kebiasaan mengkritik orang. Saya selalu bilang, saudara, I have an opinion on everything. Akhir-akhir ini saya hobinya bilang gini, kalau ada yang nanya pendapat, saya nggak punya solusi, tapi saya punya pendapat, saudara. Ya kan? I have an opinion on everything. Dan saya rasa ini adalah proses seumur hidup. Kenapa? Karena kalau saya nggak intentional, kalau saya nggak aware, kalau saya nggak sadar, sangat mudah untuk saya untuk kembali kepada menjadi orang yang suka mengkritik. Makanya saya kagum banget kalau ketemu sama orang yang selalu positif, saudara. Melihat apa-apa selalu sisi baiknya, itu saya kagum sekali dengan itu. Sedangkan saya, itu nature-nya, kebiasaannya itu sebalikannya, saudara. Ya kan, iya sih dia cantik ya, tapi hidungnya kenapa ya begitu ya, saudara. Ada aja ya, saudara ya. Dia sih ya ganteng lah, cuma kok giginya kok kayak gitu ya, saudara. Ada sebuah institusi namanya Gottman Institute. Institusi ini sudah ada sejak lama, saudara. Dan mereka bergelut di dalam, mereka ini a research-based company. Institusi yang melakukan banyak sekali pembelajaran dan research tentang hubungan. Termasuk pernikahan. Mereka ini Dr. John Gottman. Dan mereka ini sangatlah pakar dalam hubungan. Mereka bisa melihat nih, kasih mereka waktu beberapa menit untuk memperhatikan pasangan suami istri misalnya. Dari cara mereka ngomong, dari cara mereka interaksi, mereka akan bisa ambil kesimpulan ini pasangan akan berujung bersama-sama atau perceraian atau pisah. Saking mereka pakarnya, saking mereka sudah lama bergelut di dalam dunia ini, saudara. Nah, mereka ada sebuah pembelajaran yang mereka sebut ini, saudara. 4 Horsemen of Apocalypse. Buat mempersingkat waktu, saya terjemahkan secara bebas aja lah. 4 kebiasaan yang mematikan dalam sebuah hubungan. Criticism, defensiveness, contempt, and stonewalling. 4 kebiasaan yang mematikan di dalam sebuah hubungan. Yang paling pertama, suka mengkritik.
Yang kedua, defensiveness. Defensiveness itu apa ya, saudara? Sikap yang defensif, apa? Membela diri, saudara. Jadi nggak bisa menerima masukan. Masukan itu mental gitu, selalu ada pembelaan gitu, saudara. Ya kan, defensiveness. Yang ketiga, contempt, suka menghina, suka menjatuhkan, nggak menghargai, membuat nilai orang itu, dijatuhkan nilai orang itu, saudara. Lalu yang keempat, stonewalling. Ini mungkin ketika suami atau istri udah check out, ya kan, saudara, udahlah terserahlah lu mau ngapain kek. Udahlah mau lu aja lah, gue udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu udah check out, saudara. 4 kebiasaan yang mematikan. Tetapi yang nomor 1 adalah suka mengkritik pasangan kita. Dan bahkan mereka bilang dari kebiasaan nomor 1 ini suka mengkritik, maka lahirlah kebiasaan-kebiasaan yang lainnya, saudara. Menurut Gottman Institute. Ini saya baca dari websitenya dia nih ya, saudara. Dia bilang gini, ada perbedaan yang sangat besar antara complain and criticism. Antara keluhan dengan suka mengkritik, saudara. Dengan criticism. Mengkritik orang lain, mengkritik pasangan kita. Bedanya, keluhan itu kita fokus sama kejadiannya. Kita fokus sama kebiasaannya. Tapi kritikan itu adalah ketika kita fokus dan menyerang karakter orang tersebut. Itu perbedaannya. Nah, saya merasa gini, saudara. Seringkali mungkin kita bermaksud untuk mengeluh. Ya kan? Kita bermaksud untuk address atau mencoba membicarakan kebiasaannya, saudara. Tapi kita malah berujung menyerang karakter pasangan kita. Mungkin ini ngomongin tentang pernikahan dulu ya kan, saudara. Ya kan? Yang kita bilang adalah gini, kamu tuh selalu, lu tuh gak pernah, saudara. Ya kan, what is wrong with you? Kenapa sih lu gitu terus? Emang lu tuh orangnya ya kayak begitu, saudara. Katanya mau dikerjain, katanya mau diselesain, tapi gak ada yang selesai. Nah, Gottman Institute bilang bahwa ketika kita mengeluh seperti itu sebenarnya kita bukan mengeluh, tetapi kita sedang mengkritik, kita sedang menyerang karakter pasangan kita. Dan dia menyebutnya gitu, itu harsh startup, itu istilah mereka. Itu ketika kita mengaddress, ketika kita membicarakan kebutuhan kita, tapi dengan kata-kata kasar. Yang mereka rekomendasi adalah a gentle startup. Di mana kita menyampaikan keluhan kita tanpa menyalahkan pasangan kita, saudara. Ya kan? Ini lebih enak ngotbain begini daripada praktekin, saudara ya. Susah ya, saudara ya. Ngomong gampang tapi prakteknya susah. Ya kan? A gentle startup. Lu tuh selalu telat, lu tuh selalu lama bikin gue telat. Kita bilangnya gini, ini nih penting banget buat saya. Jadi penting buat kita untuk bisa sampai sana on time. Ini penting buat saya untuk bisa sampai ke sana tepat waktu, saudara. A gentle startup. Amsal bilang gini, saudara. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Bahasa Inggrisnya mungkin lebih asik, saudara. Dia bilang gini, wise word, kata-kata yang bijaksana, satisfies like a good meal. The right words bring satisfaction. Kata-kata yang bijaksana itu memuaskan seperti abis kita makan makanan yang enak itu puas banget. Anda pernah makan makanan yang enak? Setelah selesai itu puas banget. Itulah kata-kata yang bijaksana katanya. Di bulan lalu saya diundang ke staff dinner dari teman saya, Daniel, yang punya beberapa kafe. Dia makan malam sama staffnya, saya diminta untuk berdoa. Dan itu dinernya itu di Fogo de Chao, saudara. Siapa yang pernah ke Fogo de Chao? Pernah ya? Kalau Anda nggak tahu Fogo de Chao itu all you can eat steak. Saudara. Anda boleh makan steak sepuasnya. Tapi waktu saya diundang itu, saya pas kebetulan lagi puasa, saudara. Jadi yang saya bisa makan cuma ada yang di salad barnya. Saya pas pulang-pulang tuh saya kenyang banget karena saya udah lapar malam itu tapi saya cuma bisa makan salad bar. Yang di bar ada bacon aja saya nggak makan, saudara, ya kan. Terus pas pulang saya bilang sama anak sama istri saya ini kenyang banget. Tapi itu kayak nggak puas kenyangnya, saudara. Ya.
Kata-kata bijaksana itu memuaskan seperti kita habis makan makanan yang enak. Lalu ayat selanjutnya dia bilang gini, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Oh ternyata setiap kali kita ngomong cuma ada dua kemungkinan. Perkataan kita membawa kehidupan atau membawa kematian. Oh ternyata nggak ada kategori ketiga loh saudara. Perkataan kita tuh nggak ada yang netral. Ya kan? Setiap kali kita ngomong itu aja dua kemungkinannya. Apakah kita mematikan potensi istri kita? Apakah kita mematikan potensi suami kita? Atau kita menghidupkan potensi mereka. Bahkan menghidupkan potensi yang istri kita gak pernah tahu dia punya. Kita sebagai suaminya, sebagai istrinya membantu menghidupkan potensi tersebut. Sama orang-orang sekeliling. Anda masih bersama dengan saya saudara? Ya. So yang pertama, God help me to see my own critical nature. Doa yang pertama, Tuhan bantu saya untuk melihat sifat kritis yang ada dalam diri saya. Yang kedua saudara, bagaimana kita meresponi kritikan. God help me to know when to respond to criticism. Tuhan tolong saya untuk tahu kapan saya harus meresponi yang namanya kritikan. Saudara. Kalau yang pertama kita ada di posisi yang memberi kritikan. Kalau yang kedua kita ada di posisi yang menerima kritikan. Waktu kita menerima kritikan, Tuhan bantu dong saya untuk tahu kapan saya harus meresponi kritikan itu. Anda pernah mikir gak saudara, Yesus yang sempurna itu masih menerima kritikan. Bayangin Anda dan saya yang jauh banget dari sempurna. Nah jadi bagaimana kita meresponinya? Satu ayat yang cukup Anda kenal, Yakobus 1 ayat 19 katakan ini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah akan hal ini. Anda bantu saya 1, 2, 3, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Yakobus bilang ini, kalau boleh diurutin nih, nomor 1 lebih baik kita jago, tapi jago dalam mendengar. Daripada jago dalam berkata-kata, apalagi jago soal marah-marah. Jangan, saudara kata Yakobus. Kalau kita urut-urutin, yang paling penting, jadilah pakar dalam soal mendengar. Saudara. Berapa banyak dari Anda yang seperti saya. Kalau dengar kita dikritik, ada sesuatu dalam diri kita tuh yang there's something inside of us is just when we are being criticized. Karena itu sifat natur atau sifat alaminya manusia. Waktu mereka dikritik, otak mereka mikir mereka sedang diserang, maka tameng kita akan keluar, saudara. Anda bersama dengan saya, saudara? Jadi makanya diajarin ketika kita mendengar kritikan, jadilah pendengar yang baik, kita pinjemin telinga kita. Ya kan? Makanya saya suka menggunakan kata meresponi, karena meresponi dengan bereaksi itu beda. Responding and reacting is different, saudara. Ketika kita reacting atau bereaksi itu impulsif, right? Itu spontan, itu langsung, itu cepat tanpa banyak pikir. Itu kita bereaksi namanya. Hah? Orang itu bilang apa tentang gue nih? Ya kan? Kita langsung kirimin SMS, kita langsung teleponin atau enggak yang kita sering lakuin ini. Kita posting, enggak pakai nama di sosial media. Mudah-mudahan ini orang nih sadar ini ditujukan untuk dia. Di sini nggak ada ya saudara ya. Sini nggak ada ya. Kita nggak banyak mikir saudara. Kita nggak bisa mikir jernih karena kita lagi marah, kita lagi emosi. Tentang omongan orang lain kepada kita. Itulah bereaksi. Tapi meresponi itu berbeda. Meresponi itu nggak impulsif saudara. Meresponi itu ada perhitungan, ada pause sebentar, berhenti sejenak. Ada waktu untuk berpikir, untuk membuat keputusan dengan pikiran yang jernih. Itulah responding. Kita coba cerna dulu. Kalau kita orang-orang percaya, kita ambil waktu dalam sikap doa, tenang sebentar saudara. Kita lakukan semuanya itu sebelum kita meresponi kritikan atau perkataan orang lain tentang kita.
Anda bersama saya, saudara? Saya membaca tentang cara sapi mencerna makanannya. Jadi sapi itu kalau makan rumput, dia kunyah-kunyah, terus dia lepein, terus dia makan lagi, saudara. Bahkan kadang-kadang dia cerna ke dalam pencernaannya, lalu dimuntahin lagi, lalu dia makan lagi. Cerna. Nah saya mikir gimana kalau kita menghandle kritik seperti itu. Kita kunyah-kunyah, ya habis itu kita lepein, saudara. Ya kan? Kita pertimbangin, kita dengar, atau enggak ya mungkin ilustrasi lain, walaupun ini bukan ilustrasi yang sempurna, permen karet. Udah makan, udah manisnya hilang, dibuang, saudara. Atau mungkin yang sering kita dengar, seperti ikan, kita makan dagingnya, kita buang tulangnya. Ya kan? Kita dengar, kita punya sikap hati yang rendah hati, saudara. Kita dengar, kita cerna. Ya kan? Kita bersyukur ada orang yang mau kasih kita masukan, kritikan. Tapi kalau itu enggak konstruktif, enggak membangun, saudara, kita lepein. We spit it out. Jangan sampai kritikan yang gak membangun itu lengket di hati kita. Amin, saudara? Yang terakhir sebelum kita selesai. Yang pertama tadi, Tuhan tolong saya dengan sifat kritis yang ada dalam diri saya sendiri. Yang kedua, Tuhan tolong saya untuk tahu kapan saya harus meresponi kritikan itu. Dan yang ketiga, God help me to just dismiss an invalid criticism. Tuhan tolong saya untuk tidak meresponi kritikan yang tidak perlu diresponi. Siapa dari Anda yang setuju bahwa nggak semua kritikan perlu diresponi? Ya. Siapa yang dari Anda setuju bahwa nggak semua kritikan itu layak mendapatkan waktu Anda, saudara? Ya kan, layak menjadi bagian dalam kehidupan Anda. Nggak semua kritikan itu kita perlu responi, kita perlu perhatiin, karena mereka nggak layak mendapatkan 1 detik pun dari kehidupan Anda. Ada satu kisah atau ada satu cerita mungkin yang saya ingin ceritakan sama Anda. Ini bagus, ini sangat menginspirasi. Bahkan kalau Anda pikir-pikir ini mirip dengan keadaan kita sebagai imigran yang ada di negara ini. Ada karakter dari Alkitab yang namanya Nehemia. Siapa yang pernah dengar cerita Nehemia, saudara? Saya ingin kasih Anda versi singkatnya. Jadi sekitar tahun 500 sebelum Masehi lebih gitu, saudara, orang Israel dan kota Yerusalem itu diserang sama kerajaan Babel, ya kan? Dan udah gitu bukan hanya diserang tapi dihancurin kotanya, terus pokoknya dihancurin kotanya, dan kalau itu belum cukup, orang-orang semua itu ditangkap, ditawan, lalu dibawa ke tanah Babel, saudara. Dan mereka harus hidup di sana. Bayangin aja keadaan kita. Kalau kita seperti itu, kita lagi enak-enak tinggal gitu di rumah kita sendiri, di negara kita sendiri, tiba-tiba diserang, terus kita ditawan dan kita dibuang ke tanah atau ke tempat lain, saudara. Itulah yang terjadi sama orang-orang Israel. Kalau Anda pernah dengar cerita Daniel, kenapa dia dibuang ke gua singa, itu karena raja dari kerajaan Babel, namanya raja siapa? Nebukadnezar, saudara. Ya kan? Itu si Daniel itu nggak mau nyembah, disuruh nyembah nggak mau, saudara. Makanya Daniel bilang saya nggak akan menyembah Tuhan lain, makanya dia dibuang ke dalam gua singa. Nah, untuk mempersingkat cerita, orang Israel itu dibuang selama 70 tahun. Lalu ketika kerajaan Persia itu mengalahkan kerajaan Babel, saudara, Raja Persia itu mengizinkan orang Israel untuk pulang ke Yerusalem, boleh balik, saudara. Nah, cerita Nehemia ini adalah Nehemia ini orang Israel, orang Jew, saudara, orang Israel yang kebetulan waktu itu dia udah punya kerjaan, udah enak lah, hidupnya udah enak. Dia itu jadi namanya cup bearer. Kalau bahasa Indonesia apa kok ini? Juru minum, cup bearer-nya raja. Jadi kalau raja sebelum minum nih, dia dulu yang minum. Kalau ada racun yang mati kan Nehemia dulu gitu, ya kan? Tapi pekerjaannya udah enak, saudara. Jadi asistennya raja, kerja di istana dan sebagainya. Suatu hari Nehemia mencari tahu keadaan atau mendengar kabar tentang Yerusalem, tentang rumahnya dia, saudara. Maksudnya asalnya dia Yerusalem. Dan begitu dia dengar keadaan kota Yerusalem, hatinya itu hancur. Karena keadaan Yerusalem begitu
buruk, saudara, hancur. Nah, Nehemia ini minta izin sama Raja Persia. Boleh gak saya kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok Yerusalem? Kalau Anda tahu ini bahwa tembok itu di zaman waktu itu, saudara, itu sangat penting. Semua kota harus punya tembok. Tembok itu seperti kebanggaannya kota itu, saudara. Karena kalau kota gak punya tembok, itu seperti kayak telanjang, saudara. Orang penjahat itu bebas keluar masuk, gak ada perlindungan. Makanya tembok itu sebagai kebanggaan kota tersebut. Nah, Nehemia ini, saudara, minta izin untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dan kalau Anda tahu akhir cerita dari Nehemia, dia berhasil membangun tembok Yerusalem dalam waktu 52 hari, kurang dari 2 bulan. Makanya ada banyak orang-orang yang mengajar tentang leadership, tentang kepemimpinan, menggunakan cerita Nehemia. Kenapa, saudara? Ini belajar tentang fokus. Kalau misalnya kita bisa fokus dengan misi, dengan visi kita, dengan goal, dengan target kita, kita bisa mengerahkan orang-orang untuk bersatu hati untuk menggenapi misi atau visi, maka pekerjaan atau sesuatu akan selesai dengan cepat. Bayangin bangun tembok Yerusalem hanya dengan 52 hari. Nah, cerita yang saya ingin ceritakan sama Anda, waktu awal-awal Nehemia ini berniat untuk membangun tembok Yerusalem, tentu ada kelompok-kelompok orang yang punya kepentingan, saudara, yang gak suka Yerusalem itu dibangun kembali. Dan tentu aja ini adalah kelompok-kelompok penjahat yang ada di pihak oposisi dari Nehemia. Saya ingin bacakan ceritanya untuk Anda. Di Nehemia pasal yang kedua, dia bilang gini, ketika rencana kami ketahuan oleh Sanballat, Tobia, dan Geshem, orang Arab, saudara, seorang Arab. Mereka ngapain, saudara? Menertawakan dan mengejek kami, kata Nehemia. Kata Sanballat dan kata Geshem dan kata Tobia, apa yang hendak kamu lakukan? Apakah kamu mau memberontak terhadap raja? Jadi waktu dia dengar niat dari Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem, mereka itu mentertawakan, mereka itu mengkritik niat tersebut. Ngapain lu tembok Yerusalem mau dibangun lagi? Emangnya lu mau berontak sama raja? Lalu Nehemia, aku menjawab, Allah penguasa di surga akan membuat pekerjaan kami berhasil. Kami adalah hamba-hambanya dan kami akan mulai membangun. Tetapi kamu tidak mempunyai hak atau milik apapun di Yerusalem. Bahkan bila orang berbicara tentang Yerusalem, namamu tidak akan disebut-sebut. Pokoknya Nehemia, saudara, dia fokus dengan visi, dengan misi yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupannya. Dia fokus untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Beberapa saat kemudian, waktu tembok itu sudah selesai, sudah finishing touch, saudara, tinggal dipasang pintunya doang. Semuanya udah selesai, tinggal pasang pintunya. Jadi udah tahap terakhir dari pembangunan. Ini yang terjadi. Sanballat, Tobia, Geshem, orang yang sama nih, saudara. Musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa kami selesai memperbaiki tembok. Bahwa semua lubangnya sudah ditutup. Meskipun pada waktu itu kami belum memasang daun-daun pintu pada pintu-pintu gerbang kota. Maka Sanballat dan Geshem mengirim undangan kepadaku supaya datang mengadakan pertemuan dengan mereka di salah satu desa di lembah Ono. Tetapi aku tahu bahwa mereka mau mencelakakan aku. Jadi si musuh-musuh ini, saudara, ngajakin si Nehemia, ketemuan yuk, kita meeting yuk, saudara. Sebab itu kukirim jawaban ini kepada mereka. Ini respon Nehemia. Aku tidak bisa datang karena sedang melakukan pekerjaan penting. Boleh kita ngomong sama-sama, kita deklarasikan sama-sama, aku gak bisa datang karena sedang melakukan pekerjaan penting. 1, 2, 3, aku tak bisa datang. Pekerjaan itu akan macet kalau ku tinggalkan untuk bertemu dengan kalian. Lalu kalian, sampai 4 kali mereka mengirim undangan yang sama kepadaku, kata Nehemia. Setiap kali pula aku berikan jawaban yang sama. Aku gak bisa datang, aku gak mau datang. Karena ada pekerjaan yang lebih penting, saudara. Dia menolak untuk meresponi undangan itu. Sebelum kita doa, boleh saya bilang ini sama Anda?
ketahuilah Anda sedang melakukan pekerjaan penting. Jangan biarkan omongan orang, jangan biarkan kritikan-kritikan orang lain mengganggu fokus Anda semua. Tidak semua kritikan layak untuk Anda responi. 14 tahun lalu waktu saya mulai dikasih kesempatan untuk berkhotbah, saudara, saya ingat minggu malam setelah kita selesai dengan semua ibadah, kita lagi duduk-duduk ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada yang ngomong gini sama pastor saya waktu itu. Pak, ada yang bilang kenapa kok Rosid diizinin untuk khotbah, ya kan? Masih muda, masih kecil, dan juga dia nggak sekolah Alkitab, dikatain. Saya dibilang gitu, saudara, ya kan? Iya, perkataannya benar waktu itu masih muda ya. Saya juga nggak sekolah, belum sekolah Alkitab waktu itu, benar semua perkataannya, kritikannya benar, saudara. Waktu pulang, waktu saya nyupir, saudara, itu hati saya tuh, kayaknya hancur banget, saudara. Ya kok begitu ya, gitu ya. Saya padahal mencoba yang terbaik, gitu ya. Saya nggak pernah lupa loh, saudara. Ada satu cici-cici atau ya ibu-ibu atau cici-cici telepon sama saya, Rosid, kita tuh bangga lu sama kamu. Kamu fokus aja lakuin apa yang kamu lakuin, dia bilang gitu. Pokoknya fokus aja. Kita doain kok, kita support kok, gitu, saudara. Apa ya, saudara? Kata-kata yang bijaksana itu seperti memuaskan jiwa kita, seperti obat gitu, saudara. Yang menyembuhkan jiwa kita, saudara. Makanya saya ingin Anda semua di sini meresponi seperti Nehemia meresponi. Hampir kebanyakan dari kita datang dari Indonesia, datang ke sini. Kita sedang membangun kembali kehidupan kita. Benar, saudara? Ya kan? Anda fokus kerjakan apa yang Anda kerjakan. Anda fokus kerjakan apa yang Anda kerjakan untuk anak Anda, untuk keluarga Anda, untuk membangun kembali kehidupan Anda semua. Don't get distracted. Jangan terganggu dengan omongan orang lain. Jangan kehilangan fokus. Enggak semua kritikan Anda perlu responi, saudara. Mungkin ada beberapa dari Anda yang sedang mempersiapkan masa depan anak-anak Anda. Anda dikritik kanan kiri, Anda tidak melakukannya. You don't do it correctly. Anda enggak melakukannya dengan baik. Saya sedang melakukan pekerjaan yang penting. Saya nggak bisa datang. Saya nggak akan meresponi. I am doing a great work, saudara. Mungkin ada beberapa dari kita, saya nggak berkata bahwa saya tahu persis rencana Tuhan dalam hidup Anda. Tapi mungkin salah satu Anda di sini karena Anda dibawa Tuhan ke Amerika. Tuhan sedang mencoba untuk memperbaiki hubungan pernikahan Anda, keluarga Anda sedang mempererat, saudara. Kalau di Indonesia mungkin semua sibuk, ya kan, Tuhan gak ingat, keluarga gak ingat. Tapi di Amerika ini somehow Anda menjadi lebih dekat, Anda lebih erat dengan keluarga dan anak-anak Anda. Dengan kata lain, Tuhan mulai membawa kembali Anda ke dalam tracknya, ke dalam jalurnya. Dan Anda menemukan kembali hubungan Anda dengan Tuhan. Anda mulai bertumbuh di dalam Tuhan, Anda mulai melayani. Saya cuma mau bilang, you are doing a great work. Anda sedang melakukan pekerjaan penting. Jangan terganggu dengan omongan-omongan orang lain. Anda sedang melakukan pekerjaan penting. Jangan terganggu dengan shortcut atau jalan pintas yang ditawarkan di sekeliling Anda, saudara. Ada banyak dari kita yang mengalami kegagalan dalam keluarga, dalam pernikahan kita. Saya cuma mau kasih tahu, saudara, anak-anak Anda memperhatikan orang tuanya. Bagaimana mereka menghandle, bagaimana mereka bangkit kembali dalam kehidupan mereka. Mereka mungkin gak mengatakan apa-apa, but their eyes are watching. Dia memperhatikan apakah mama papanya ini mengambil jalan singkat atau mengambil jalannya Tuhan. Mau sesusah apapun, mau sekeras apapun, mau sesulit apapun, aku akan tetap setia di jalannya Tuhan. Anak-anak kita memperhatikan, saudara. Pilihannya ada di tangan Anda.
Tuhan kita adalah the God of second chance. Ya kan? Kita yang pernah gagal usaha, pekerjaan, keuangan, keluarga. Tuhan sedang memberikan kita second chance. Dan bagaimana Anda menanggapi ini sangat penting, saudara. Saya berdoa Anda akan menjadi orang-orang yang menginspirasi anak-anak Anda, orang-orang di sekeliling Anda. Saya pernah jatuh, tapi saya bangkit kembali, saudara. Jadi jangan menghabiskan banyak waktu untuk meresponi kritikan-kritikan orang dalam kehidupan Anda. Ya kan? Anda tahu gak, salah satu Anda dikritik, itu adalah tanda bahwa Anda sedang melakukan hal yang benar. Aristotle bilang gini, saudara. There's only one way to avoid criticism. Apa saudara? Do nothing, say nothing, and be nothing. Anda nggak usah ngapa-ngapain, Anda nggak usah ngomong apa-apa, Anda nggak usah menjadi apa-apa, pasti nggak ada yang mengkritik. Tapi ketika Anda sedang melakukan pekerjaan penting, Anda membangun kembali hidup Anda menjadi inspirasi bagi anak-anak Anda, saudara. Pasti akan ada yang mengkritik dan gak semua kritikan layak untuk Anda terima. Tentu kita bisa belajar dari Yesus, saudara. Ya, Yesus bolak-balik dikritik. Kalau gue sembuhin orang di hari Sabat, kok hari Sabat bekerja, nyembuhin orang. Kalau kita gak nyembuhin orang, kalau Yesus gak nyembuhin orang, katanya Yesus itu maha kasih, maha penyembuh. Kalau saya makan, ngumpul-ngumpul bareng sama orang-orang berdosa, pemungut cukai, pemungut pajak, kok Yesus ngumpul sama orang-orang berdosa? Kalau dia nggak ngumpul sama orang-orang berdosa, Tuhan nggak mengasihi orang-orang berdosa, saudara. Tapi Yesus terkadang-kadang dia responi, terkadang-kadang dia merasa bahwa kritikan orang-orang nggak perlu dan nggak layak diresponi. Kenapa? Karena Yesus tahu persis apa tujuannya dia datang ke dunia ini. Yesus datang dengan misinya, he is on mission. Saudara, dia fokus dengan misi dia. Anda mau tahu apa misi Yesus? Misi Yesus adalah Anda dan saya, saudara. You and me, we are on the line. Bayangin kalau Yesus ke distract, saudara. Bayangin kalau Yesus terganggu dengan kritikan-kritikan tersebut. Bayangin kalau dia lupa dengan misinya, kenapa dia datang ke dunia ini. Maka yang menanggung akibatnya adalah Anda dan saya, saudara. Tapi untungnya he is focused on his mission. Aku sedang melakukan pekerjaan penting. Dan aku gak akan menanggapi kritikan-kritikan yang gak layak untuk diresponi. Tuhan, tolong saya dengan sifat kritis yang ada di dalam diri saya. Tuhan, tolong saya untuk tahu kapan saya harus meresponi kritikan tersebut. Tuhan, tolong saya untuk tidak meresponi kritikan yang tidak perlu diresponi. Boleh saya berdoa sebelum kita melanjutkan acara kita? Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas pelajaran yang kami bisa terima hari ini. Kami tahu di dalam setiap diri kami mungkin ada sifat-sifat kritis. Kami tahu Tuhan bahwa ketika kami memberikan kritikan hari ini, kami belajar untuk memberikan kritikan yang konstruktif, yang membangun, yang membantu. Tuhan bantu kami untuk menghilangi kebiasaan mengkritis yang sifatnya menghancurkan, menjatuhkan, dan destruktif. Tuhan bantu kami, berikan kami hikmat juga untuk tahu kapan kami harus meresponi kritikan orang lain. Bantu kami untuk mempunyai kekuatan dan hikmat untuk kami tidak hanya bereaksi tetapi kami mengambil waktu untuk meresponi. Dan berikan kami hikmat juga untuk kami bisa tahu kritikan-kritikan mana yang tidak layak untuk kami responi, Tuhan. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami bahwa kami sedang melakukan pekerjaan yang penting. Kami sedang ada di dalam misinya Tuhan. Ketika ada orang-orang yang mengganggu, ketika ada orang-orang yang mengkritik, kami bisa tahu dan kami bisa sadar sehingga kami
bisa belajar untuk tidak meresponi kritikan-kritikan tersebut. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Biar firman yang diberitakan ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi hidup dalam kehidupan kami. Beri kami hikmat juga untuk kami bisa tahu apa yang harus kami lakukan dengan semua yang kami pelajari hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Silakan.